Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Irfan Maulana. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang materi IP address dan juga subnetting. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dua metode subnetting, yaitu CIDR dan juga VLSM. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara kerja dari VLSM terlebih dahulu ya teman-teman. Teknik CIDR, mohon maaf. Nah, teknik CIDR ini kan seperti yang sebelumnya kita bahas, yakni menentukan prefix atau pengalokasian berdasarkan prefix ya teman-teman, atau subnet mask. Nah, di sini misalkan saya punya IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya yakni 255.255.255.224. Nah, kita kan ingin menentukan prefixnya itu berapa atau CIDR-nya itu berapa atau slash berapa gitu. Nah, caranya itu kita harus mengkonversikan 255.255.255.224 ini ke dalam bilangan biner ya teman-teman, karena di sini itu masih berupa bilangan desimal yang dimana mempunyai nilai 0 sampai 255 gitu. Nah, caranya itu ada beberapa cara ya untuk menentukan bilangan biner di sini. Nah, yang pertama misalkan kita ada yang menggunakan tabel ukur ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat untuk tabel ukurnya. Nah, bisa kalian gunakan tabel ukur ini untuk mengkonversikan bilangan desimal ini ya teman-teman, ataupun ada cara lain. Kayak yang pertama saya akan bahas dulu ya teman-teman. Ini ketika kita menggunakan tabel ukur ini, oh ya perlu kalian ketahui dulu, ini tuh angka-angka di atas ini tuh diperoleh dari 2 di pangkat 0 sampai 7 ya teman-teman. Jadi di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 1 maaf hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, ketika kita ingin mengkonversikan sebuah bilangan biner di sini ya, itu kita bisa menggunakan tabel yang ini dengan cara kita jumlahkan dari mulai sini sampai ke sini, itu hasilnya harus sampai 255 ya teman-teman. Misalkan di sini 128 ditambah 64 itu hasilnya berapa? Nah, kan 128 ditambah 64 itu hasilnya 192 ya, atau 192 itu ternyata masih kurang. Kita tambahkan lagi dengan 32. Nah, ditambah 32 kan hasilnya 224 atau 224. Nah, ini juga masih kurang, kita tambahkan lagi dengan 16. 224 itu ditambah 16 hasilnya 240. Nah, ya ketika kita menentukan ini ya teman-teman, ketika kita sudah menjumlahkan, kita harus menambahkan angka 1 di bawah angka tabel ukur ini. Misalkan kan tadi 128 tambah 6 kan masih bisa dijumlahkan ya teman-teman dan kurang. Jadi kita tambahkan 1. Di sini juga 1. Terus 32 juga masih kurang ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini 1. 16 juga sudah kita pakai, juga 1 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kan tadi 128 ditambah 64 itu kan hasilnya 192 ya teman-teman. 192. Nah, 192 ini kita tambahkan lagi ke 32 maaf. Jadi hasilnya kan 224. Nah, di sini kita tambahkan lagi 1. Terus kita masukkan lagi. Karena masih belum nyampe atau menyentuh angka 255, jadi kita tambahkan lagi gitu ke 16, tambah 16 di sini ya, teman-teman. Jadi 224 tambah 16 itu hasilnya 240 ya teman-teman. Terus si 240 ini
karena masih belum menyentuh 255, jadi kita tambahkan lagi ke 8 ya teman-teman. Hasilnya 248. Nah, di sini jadi kepake ya si angka 8 ini. Jadi kita tulis 1 di sini. Oke. Terus kita tambahkan 4 ya teman-teman. Kita tambah lagi 4, itu hasilnya 252 ya teman-teman. Jadi 248 ditambah 252 hasilnya ditambah 4 itu hasilnya 252. Nah, ini sedikit lagi ya, belum nyampe ke 225. Jadi kita tambahkan lagi 252 tambah lagi di sini jangan lupa tulis lagi ya angka satunya. Itu 224 ya teman-teman. 54 maaf. Nah, karena 254 ini kurang 1, jadi kita tambahkan lagi di sini 1 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu 255 ya teman-teman. Jadi 225 di bilangan biner itu adalah 1111111 ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu ya untuk cara menentukannya. Oke, kita lanjut. Karena di sini masih sama, berarti angkanya 1111 ya teman-teman, masih 1111, ini 111 dan ini juga 111. Kita ingin menentukan 224 itu berapa ya teman-teman. Nah, caranya sama, caranya itu kita jumlahkan dulu dari sini ke sini. Jadi kita hapus dulu yang ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, di sini kita sudah mengetahui bilangan biner dari 225 atau dari 255 itu kan 11111 ya teman-teman. Jadi kita tentukan bilangan yang ini ya teman-teman, yang 224. Kita tambahkan dulu dari mulai sini, 128 tambah 64 hasilnya kan tadi 192 atau 192. Nah, karena ini belum menyentuh 224, jadi kita tambahkan lagi. Di sini jangan lupa ya angka 1 dan angka satunya juga di sini. Terus kita tambahkan lagi ke 32. 192 atau 192 ditambah 32 itu kan hasilnya 224 ya teman-teman. Nah, kita sudah menyentuh angka 224 di sini dengan hanya menjumlahkan 3 bilangan angka ukur ini ya teman-teman. Di sini kita tulis dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bilangan binernya 1111 ya teman-teman. Nah, ini tuh tinggal kita tambahkan atau kita tulis, karena di sini nggak kepake. Jadi kita tulisnya 0 0 0 0 0 ya teman-teman. Jadi hasilnya 224 gitu. Jadi bilangan biner dari 224 ini ya ini 1110000 ya teman-teman. Seperti itu untuk pengkonversiannya. Bila kalian belum paham ya, ini kenapa 0? Jadi ketika kita menambahkan bilangan atau angka ukur ini, itu hasilnya kita kalau masih bisa ya, itu kita taruh 1 dan 1. Kalau misalkan kita ingin menentukan 130 misalkan, jadi kita gunakan atau kita tambahkan dengan berurutan dulu ya teman-teman. Misalkan 128 tambah 64 kan hasilnya 192. Karena itu lebihan, jadi kita tidak gunakan 64. Jadi kita kasih 0 di sini karena nggak kepake. Terus ininya tetap angka 1. Nah, 128 ini kita coba tambahkan lagi dengan 32. Itu hasilnya kan 150 ya teman-teman. 160 maaf. Nah, karena lebihan itu kita tidak gunakan lagi yang ini. Jadi kita skip. Jadi kita kasihnya di sini 1, ini 0, ini juga 0 ya teman-teman. Dan seterusnya. Ini tidak. Jadi kita hanya menambahkan
agar cocok gitu dari bilangan ini. Misalkan karena ingin 130, kita hanya tambahkan dengan 2. Jadi kita di sini tulis saja 1. Sini 0 0 0 0. Jadi bilangan binernya 1 0 0 0 0 0 1 0. Seperti itu ya teman-teman. Tuh di bilangan desimal ini 130. Seperti itu ya teman-teman. Untuk cara menentukan prefixnya atau CIDR-nya itu kita tinggal cocokkan ya, atau kita buat, karena di sini itu belakangnya sudah ketemu ya teman-teman, atau ini sudah ketemu, jadi kita tinggal masukkan ya teman-teman, seperti ini. Oke. Bit pertama itu kan tadi 255 itu konversikan ke binernya itu 1111 ya. Terus yang keduanya itu sama, ketiganya juga sama, dan keempatnya itu 1110 sampai 8 kali ya, sampai bilangan ke-8 gitu. Jadi seperti ini ya teman-teman kalau digambarkan. Nah, untuk menentukan atau mengetahui prefixnya itu kita tinggal hitung ada berapa angka satunya ya teman-teman. Di sini bisa kita hitung. Ini 8 tambah 8 16 tambah 8 itu 24. Nah, 24 ditambah 3 itu kan hasilnya 27. Jadi prefix atau CIDR-nya itu adalah kayak di sini, saya hapus dulu yang di sini. Nah, hasilnya itu 27 ya teman-teman. Karena di sini angka satunya itu berjumlah 27. Seperti itu. Kalau misalkan ada 28 ya berarti prefixnya atau CIDR-nya itu 28. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk menentukan CIDR. Nah, untuk menentukan totalnya kita tinggal masukkan rumusnya tadi 32 dikurangi angka prefix atau CIDR yaitu 27 sama dengan 5, dan 5-nya kita masukkan ke 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya itu ada 32. Dan biasanya kita kurangi dengan 2, jadi hasilnya 30 ya teman-teman. 2 ini dari network dan juga broadcast ID ya teman-teman. Seperti itu untuk menentukan sebuah prefix ya teman-teman. Nah, ada cara lagi kalau misalkan kita tidak mengetahui subnetworknya berapa, dan juga kita hanya mengetahuinya itu prefixnya atau slashnya. Itu kita tinggal masukkan ya dari kebalikannya. Kalau tadi dari sini dulu, terus ke pengkonversian bilangan biner, lanjut ke sini ataupun ke penulisannya, dan juga hasilnya bakal ada. Nah, kalau kita punyanya ini tinggal kita balik. 27 itu kita masukkan angka satunya itu 20 dan sisanya 0 ya teman-teman. Terus si bilangan biner ini tinggal kita konversikan ke bilangan desimal dengan cara tadi. Oh ya, untuk pengkonversian dari bilangan desimal dari bilangan biner ke desimal itu hampir sama ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya 1110000 ya teman-teman. Nah, kita tinggal tambahkan yang ada angka satunya atau yang berpasangan dengan angka 1 itu di angka tabel ukurnya itu angka berapa saja. Di sini kan yang ada angka satunya itu 128, 64 dan juga 32. Nah, ini tinggal kita jumlahkan itu ada berapa. Nah, sama saja jika kita punya 0 1 0 1 0 0 0 ya teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan 8 dan juga 2 karena di bawahnya ada angka 1. Jadi misalkan kalau di bawah ada angka 1 itu kita tinggal jumlahkan di tabel ininya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan metode CIDR ini. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.